Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi lanjutan menikmati cerita sejarah. Temanya, kemudian indikator materinya adalah teks novel cerita sejarah. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar buku Ibu tampilkan. Di antaranya Rumah Kaca, kemudian Pangeran Diponegoro. Itu merupakan salah satu contoh novel sejarah. Nah, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kalian pada pertemuan hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi struktur teks novel sejarah. Nah, sebelum kita ke materi uraian, bagaimana itu struktur, aspek kebahasaan, dan lain-lain. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan seperti apa teks cerita sejarah atau teks cerita novel sejarah. Teks cerita sejarah atau dengan nama lainnya biasanya disebut teks cerita novel sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Jadi teks cerita novel sejarah ini adalah sebuah novel, sebuah cerita yang di dalamnya berisikan atau menceritakan sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Itu simple atau sederhana pengertiannya. Jika kalian sempat atau sudah pernah membaca sebuah novel dan di dalam novelnya itu ada uraian sejarah tentang seorang tokoh, seperti tadi di awal ada salah satu contoh cover novel tentang Pangeran Diponegoro, bagaimana sejarah perjalanannya beliau. Nah, itulah merupakan salah satu contoh dari teks cerita novel sejarah. Teks cerita novel sejarah dibagi menjadi dua, ada namanya fiksi dan non-fiksi. Seperti biasa, kalau fiksi itu adalah cerita tentang seorang tokoh yang kisahnya itu direkayasa atau dibuat-buat, sedangkan teks cerita sejarah non-fiksi adalah teks cerita yang diangkat dari sebuah perjalanan hidup seseorang, bisa berupa autobiografi, cerita perjalanan, catatan sejarah. Jadi bedanya konteksnya adalah jika teks cerita sejarah fiksi dia dibuat dengan menggunakan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel, dia direkayasa dengan penggunaan struktur alur. Kalau dia teks sejarah non-fiksi, dia diuraikan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Contohnya teks biografi seorang tokoh itu kan diceritakan berdasarkan keadaan nyatanya. Dia lahir di mana, orang tuanya siapa, bagaimana sejarah pendidikannya, dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian pengertian teks novel sejarah seperti tadi. Teks novel sejarah adalah yang di dalamnya itu menjelaskan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi novel sejarah berarti novel yang dalamnya berisi kisahan seorang tokoh yang bernilai sejarah gitu. Nah, ini struktur teks novel sejarah sama saja dengan novel biasanya. Ada pengenalan situasi atau exposition orientasi. Jadi pengenalan situasi, bagaimana pengarang memperkenalkan latar baik waktu, tempat maupun peristiwa dalam sebuah cerita. Kemudian pengungkapan peristiwa. Bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesulitan-kesulitan bagi para tokoh atau yang dialami oleh tokoh. Nah, struktur novel sejarah selanjutnya menunjuk ada konflik seperti biasa, ya. Kemudian
Setelah konflik ada puncak konflik atau komplikasi. Itu ya, klimaks yaitu berisi tentang peristiwa yang sudah mencapai puncaknya. Masalah yang sudah mencapai puncaknya. Nah, selanjutnya ada penyelesaian atau resolusi. Artinya penyelesaian ini adalah seperti apa usaha untuk menyelesaikan sebuah konflik. Itu diceritakan dalam penyelesaian. Yang terakhir adalah koda. Koda itu berisi tentang komentar terhadap keseluruhan si cerita yang fungsinya sebagai penutup. Jadi koda sama halnya dengan kesimpulan. Nah, kaidah kebahasaan teks novel sejarah di dalamnya pertama menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama. Itu ya, masa lampau. Kemudian dalam banyak hal Gajah Mada sering mengemukakan pendapat-pendapat. Nah, Gajah Mada ini kan masa lampau. Gitu ya. Jadi ciri kebahasaan yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau karena dia merupakan teks sejarah. Kemudian menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh atau suasana. Karena novel itu memiliki tokoh, tentu di dalamnya ada penggambaran kata-kata sifat. Sifat atau penokohan dari tokoh A, B, dan C itu seperti apa gitu ya. Di sini sudah ada contohnya. Silakan kalian cermati. Nah, ini teks perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Di sini ya, kalau teks sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Kalau novel sejarah dapat menggambarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi, semuanya bersumber dari rekaan. Maksudnya adalah rekaan yang dibuat itu bisa diambil dari topik masalah yang benar-benar terjadi. Contoh, cerita novel Pangeran Diponegoro. Itu kan dia diangkat menjadi sebuah novel, masuk cerita rekaan sejarah, tetapi masalah yang diambil itu dari kisah nyata. Jadi alur penceritaannya yang berbeda. Ya, ketika kita ingin membuat autobiografi seorang pengarang atau biografi seorang pengarang, tentu alur ceritanya harus sesuai dengan kisah nyata. Kalau dia novel sejarah, kisah seorang tokoh itu, baik kisah nyata atau kisah yang direkayasa, kita angkat ke dalam sebuah cerita dan kita narasikan atau ceritakan secara fiksi atau dibuat-buat ceritanya tokoh tersebut. Itu maksudnya ya perbedaannya. Kemudian yang kedua, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Kalau novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas menciptakan dengan idenya. Jadi maksudnya adalah, misalnya kalian ingin membuat cerita dari Bapak B.J. Habibie. Kalau teks sejarah, kalian tidak boleh merekayasa. Kalian harus berangkat dari kisah nyata Bapak B.J. Habibie. Tetapi kalau novel sejarah, kalian mengangkat kehidupannya Bapak B.J. Habibie dengan gaya bahasa kalian sendiri. Dengan model cara berceritanya kalian sendiri. Jadi dinovelkan, dibuat-buat ceritanya, tetapi berdasarkan kisah nyata. Itu maksudnya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam novel sejarah? Sebagaimana novel yang lainnya, novel sejarah juga memiliki nilai-nilai dan diharuskan untuk memiliki agar pembaca bisa mendapatkan pesan positif dari nilai-nilai tersebut. Sama ada nilai religi, nilai moral, sosial, kemudian ada nilai budaya, sama saja ya novel sejarah dengan novel biasa. Nah, ini ada bagaimana cara mengidentifikasi nilai-nilai novel sejarah, nilai budaya. Jika nilai budaya berarti berkaitan dengan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Itu clue-nya. Untuk contohnya silakan dibaca sendiri. Nah, kalau selanjutnya nilai moral itu berkaitan dengan tingkah laku seorang tokoh, sopan, itu ya, dan lain-lainnya. Kalau nilai
agama berkaitan dengan unsur keagamaan. Kalau nilai sosial, bagaimana seorang tokoh menjalin komunikasi atau kedekatan sosial dengan orang lain. Jadi unsur ada interaksi sosialnya, itu ciri-cirinya ya. Nah, di sini ada satu contoh teks novel sejarah, Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Ini juga cerita zaman dahulu, cerita seorang patih Gajah Mada yang dinarasikan atau diceritakan dalam sebuah novel. Silakan dibaca sendiri ya. Baik, sekian dulu materi pengantar pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, materi ini boleh kalian kembangkan dengan mencari referensi di Google, YouTube, dan sebagainya sebagai pelengkap kita dalam menelaah teks cerita novel sejarah. Sekian yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita sama-sama berdoa, sama-sama menjaga kesehatan diri dan lingkungan agar mata rantai COVID-19 bisa segera diakhiri dan kita bisa memiliki waktu dan ruang yang lebih bebas untuk bertemu, bertatap muka di dalam kelas, sehingga kalian bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran dengan baik. Untuk saat ini, materi hanya bisa disampaikan secara daring dan secara sederhana. Kalau ingin mendapatkan materi yang lebih kompleks, lebih lengkap, silakan. Mem tidak menutup akses untuk kalian menambah referensi dari tempat lain. Sekian pertemuan hari ini, sekian penjelasan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.